Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isamuddin dari jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas perang Rusia dan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina dimulai 20 Februari 2014. Memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina lagi-lagi bikin heboh dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan perang dengan Ukraina pada Rabu 23 Februari 2022. Sejak perang antara kedua negara pecah pada 24 Februari tersebut, beberapa serangan pangkalan udara Ukraina di kota Plovdiv hancur akibat serangan roket Rusia. Wali kota Plovdiv mengkonfirmasi bahwa gudang amunisi di dekat lokasi itu terkena hantaman roket. Pertempuran Rusia-Ukraina pada Sabtu lebih banyak terjadi di barat laut dari ibu kota Kiev. Sirene serangan udara pun meraung di sebagian besar kota di Ukraina karena beberapa ledakan, dan memaksa warga untuk mencari tempat berlindung. Sebanyak 7 warga sipil termasuk 1 anak-anak tewas karena ditembaki pasukan Rusia ketika sedang berupaya evakuasi yang terletak di dekat ibu kota Ukraina, Kiev, pada Jumat. Terdapat beberapa ledakan yang dilakukan oleh militer Rusia di daerah-daerah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan dalam pidatonya ia merasa sedih. Kita ditinggalkan sendirian untuk membela negara kita pada Jumat, tanggal 25 Februari 2022. Aksi serang masih dilakukan oleh militer Rusia untuk menyerang Ukraina. Yang terbaru pada Jumat, Angkatan Udara Rusia menghancurkan 3 drone dan 82 fasilitas militer Ukraina. Selain itu, sistem pertahanan udara atau MAMPAS milik Ukraina juga turut disita oleh Rusia. Rusia kembali meluncurkan serangan udara yang menghantam sejumlah titik penting di wilayah Ukraina, yakni bandara di kota Ivano-Frankivsk hingga pangkalan militer dekat kota Lviv. Pada Minggu 13 Maret, pada konflik Rusia dan Ukraina menimbulkan beberapa dampak, salah satunya pada ekonomi. Dampak perekonomian konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tidak berdampak secara fisik saja, tapi juga berpengaruh ke perekonomian global karena ekonomi global saling terhubung satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi melambat. Konflik seperti invasi peperangan dapat mengganggu stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, hal ini dikhawatirkan dapat terjadi pada invasi yang dilakukan Rusia. Negara Amerika Serikat khawatir ketegangan antar kedua negara dapat memperburuk pemulihan ekonomi dan inflasi. Gejolak pasar saham. Saat ini para investor fokus terhadap persaingan antara Rusia dan Ukraina, yang membuat mereka melakukan aksi jual besar-besaran karena ketakutan mereka atas aksi militer Rusia yang bisa menghambat proses pemulihan ekonomi dunia. Ancaman inflasi. Permasalahan antara Rusia dan Ukraina dapat membuat inflasi di beberapa negara memburuk. Jika harga minyak naik menjadi lebih dari $100, maka tingkat inflasi di negara Amerika Serikat secara tahun bisa naik hingga 10%. Harga minyak. Rusia dapat memproduksi 9,7 barel minyak per hari, menempatkan Rusia sebagai negara penghasil minyak kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Oleh karena itu, serangan Rusia ke Ukraina mempengaruhi harga minyak dunia. Pandangan negara-negara lain pada invasi Rusia terhadap Ukraina.
Invasi Rusia ke Ukraina mengundang banyak kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya kecaman terhadap agresi Rusia datang dari revolusi PBB yang didukung oleh 141 negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi ini menjadi salah satu dengan dukungan terbanyak yang pernah diajukan Majelis Umum PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan bahwa 579 warga sipil Ukraina termasuk 42 anak-anak tewas akibat invasi Rusia yang tak kunjung berhenti sejak 24 Februari lalu. Data ini terangkum dalam laporan PBB yang dirilis pada Sabtu tanggal 12 Maret. Dalam laporan itu, PBB juga mencatat total 1.002 warga sipil terluka karena serangan Rusia, termasuk 54 anak-anak di dalamnya. Berdasarkan penelusuran PBB, kebanyakan korban berasal dari daerah-daerah yang sampai saat ini masih dikuasai pemerintah Ukraina. Kebanyakan korban sipil berjatuhan karena penggunaan senjata peledak yang memicu dampak luas, termasuk tembakan artileri berat dan sistem pelontar roket dan rudal, juga serangan udara. Kantor Hak Asasi Manusia PBB atau OCHR meyakini jumlah korban warga sipil akibat gempuran Rusia sebenarnya jauh lebih tinggi, terutama di daerah-daerah yang masih dikuasai pemerintahan Ukraina. Mereka menduga jumlah korban tinggi di sejumlah daerah yang dibombardir besar-besaran oleh Rusia, seperti Kharkiv, Mariupol, dan Donetsk, di mana jumlah kematian dilaporkan mencapai ratusan jiwa. Laporan PBB ini jauh lebih rendah ketimbang catatan layanan darurat Ukraina. Di sepekan pertama invasi saja, lembaga ini sudah melaporkan lebih dari 2.000 orang tewas akibat serangan Rusia. Jumlah itu diperkirakan melonjak drastis, terutama di kota-kota yang digempur habis-habisan oleh Rusia, seperti Mariupol. Kota Mariupol berubah menjadi hening usai invasi Rusia. Rumah dan jalan ditinggalkan warga yang ketakutan, terdampak roket dari militer Rusia. Mayor Jenderal Andrei Sokhovsky menjadi komandan militer Rusia pertama yang tewas dalam agresi ke Ukraina. Satu jet tempur Ukraina tampak jatuh ketika pasukan Rusia dilaporkan makin dekat ke ibu kota negara tersebut. Yang kedua yaitu pada tahun 2014, yang dimana Ukraina sebuah gedung bertingkat terbakar akibat tertimpa pesawat Sukhoi Su-27 itu. Satu jembatan pun diledakkan tentara Ukraina untuk mencegah pergerakan Rusia lebih lanjut. Dari kecaman beberapa negara yang termasuk dalam PBB, Presiden Rusia Putin kurang menanggapi bahkan Presiden Putin mengecam akan membuat sejarah bagi negara yang menghalanginya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan melakukan balas dendam terhadap sanksi ekonomi yang dijatuhkan negara barat dan sejumlah perusahaan terhadap negaranya.
Balas dendam akan dilakukan dengan mengambil alih aset perusahaan-perusahaan yang meninggalkan negaranya. Kami perlu bertindak tegas terhadap perusahaan yang akan menghentikan produksi mereka. Kami akan mengalihkan perusahaan ini kepada mereka yang ingin tetap beroperasi di Rusia, ujar Putin. Dalam videonya yang dilansirkan oleh media Rusia, seperti dilansir CNN Business. Bukan hanya mengancam negara-negara yang ikut campur dalam urusan invasi terhadap Ukraina, Presiden Putin juga mengajak atau membuka relawannya yang ikut berperang melawan Ukraina. Dalam video ini, Presiden Rusia Vladimir Putin membuka pintu relawan ikut perang lawan Ukraina. Orang penduduknya mengungsi dan keluar dari kota tersebut. Dan di beberapa tempat diberlakukan kegiatan senjata agar para warganya bisa keluar dari wilayah tersebut sehingga tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak nantinya. Dari pihak sipil. PBB selaku salah satu badan mediasi. Setelah invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, Rusia telah menguasai beberapa wilayah di Ukraina. Juru bicara Kementerian Rusia melaporkan hingga kini Rusia telah menghancurkan 2.911 infrastruktur militer Ukraina. Hal ini disampaikan Konashenkov pada Kamis 10 Maret. Dari ribuan fasilitas militer, 97 unit diantaranya merupakan pesawat, 107 kendaraan udara tanpa awak, 141 sistem pertahanan rudal anti pesawat, dan 86 pos radar. Konashenkov juga menjelaskan sejumlah wilayah yang telah dikuasai Rusia di kota Mariupol. Menteri Luar Negeri Rusia dan Menteri Luar Negeri Ukraina Kuleba melakukan pertemuan di Antalya, Turki pada Kamis waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut hadir pula Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu. Pertemuan antara pejabat tinggi kedua negara di Eropa Timur tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari lalu. Usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Ukraina menegaskan Ukraina tidak akan menyerah. Ia menyebut selama perundingan, pihak Rusia menunjukkan sikap tidak akan melakukan gencatan senjata dalam serangannya ke Ukraina. My impression is that Russia is not in a position at this point to establish a ceasefire. Menurut pendapat Menteri Luar Negeri Ukraina, Rusia tidak akan melakukan gencatan senjata dan Ukraina tidak akan menyerah. Untuk menginginkan hal tersebut, Ukraina kuat. Ukraina akan melawan untuk menggagalkan rencana awal Rusia. Dan Ukraina siap mencari solusi diplomasi. Sementara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan pihaknya tak menginginkan militerisme Ukraina.
Ia juga menuding negara barat telah masuk Ukraina dengan senjata mematikan. Di antaranya ribuan sistem rudal anti pesawat portabel yang dapat mengecam. Pandangan saya pada invasi yang dilakukan Rusia pada Ukraina menurut saya diakibatkan oleh blok barat yang ingin melakukan perluasan kekuasaan yang mengakibatkan Rusia merasa tidak aman. Dan invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina akan menemukan titik terang atau gencatan senjata apabila blok barat tidak ikut campur. Cukup sekian pembahasan kita tentang invasi Rusia ke Ukraina pada pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.